Kamu bangun di suatu pagi, menonton berita sambil minum kopi. "Mereka melakukannya lagi, ilmuwan itu!" presenter berseru di TV. Laporan beberapa hari lalu mengatakan bulan bergerak makin menjauhi orbit bumi dan jaraknya bertambah 5 cm per tahun. Selama 2000 tahun terakhir, bulan menjauh sepanjang 80 meter. Bukan jarak yang menakutkan, tapi berita itu tetap membuat panik dan prihatin. Orang-orang di seluruh planet bersama-sama berusaha menghentikan kaburnya bulan dari orbit bumi, meskipun sebenarnya bulan gak akan meninggalkan orbit itu selama lebih dari 1 miliar tahun. Tapi semua orang fokus pada manfaat bulan di masa lalu. Seperti yang kita tahu, hidup di bumi nggak akan berevolusi tanpa keberadaannya. Bulan mengendalikan pasang surut dan molekul-molekul atmosfer. Tanpa bulan, manusia khususnya nggak akan berevolusi. Jadi dengan mengapresiasi bulan, para pemimpin dunia memerintahkan ilmuwan untuk mencari solusi guna mendorong bulan lebih mendekati bumi. Mesin pendorong raksasa dibangun di sisi gelap bulan. Mesin dinyalakan dan mencoba mendorong maju, tapi kekuatan awalnya nggak cukup untuk mendorong poros bulan. Bulan justru miring dan berputar pelan. Ketika bulan berputar, para ilmuwan buru-buru mematikan mesin sebelum mesin itu mencapai kekuatan penuh, karena akan keluar dari jalur. Para pemimpin nggak menerima tindakan ini dan meminta mereka untuk melanjutkan tujuan. Para ilmuwan bersikeras bahwa perhitungannya nggak benar dan nggak tahu pasti apa yang mungkin terjadi. Keprihatinan mereka diabaikan dan mereka menyaksikan saat daya mesin bertambah besar. Mesin itu perlahan-lahan mendorong bulan dan jaraknya berkurang, tapi karena waktunya salah, sudut yang dibidik menyebabkan komplikasi. Dorongan dan gravitasi bumi memastikan bulan mengikuti orbitnya dalam jarak yang lebih dekat. Tapi dengan kombinasi dorongan awal pada sudut tidak langsung, bulan diarahkan menjauh dari bumi dengan cepat bergerak lebih jauh keluar lintasannya untuk meninggalkan orbitnya. Setelah selesai sarapan dan mematikan TV, kamu keluar untuk melihat bulan. Bulan jauh tinggi di atas sana dan kelihatannya baik-baik aja. Pasti pembaca berita itu melebih-lebihkan. Masalah bulan sekarang cuma renungan. Kalaupun benar, bagaimana mungkin akan berdampak pada hari-hari kita? Pagi itu terasa wajar seperti hari biasanya di kantor. Selama istirahat makan siang, kamu pergi ke kota dan dalam perjalananmu menyadari angin bertambah kencang, makin kuat dan dingin. Pasti badai sedang mendekat. Dengan cepat kamu mengecek bulan tampak lebih kecil, sekitar setengah ukurannya pagi tadi. Tapi sekarang tengah hari, jadi harusnya ukurannya segitu kan? Setelah menghabiskan makan siangmu di restoran itu, kamu pergi dan mendapati suasana lebih gelap. Angin jauh lebih kencang daripada sebelumnya, tapi nggak ada awan badai di langit. Orang-orang di jalan menuju ke langit, terkejut karena sesuatu yang terjadi di sana. Mungkin gerhana? Ketika orang-orang mulai berlarian di jalan dengan panik, kamu mendongak dan gak bisa melihat bulan. Bingung dengan semuanya ini, kamu putuskan untuk pulang hari itu. Ketika sampai di rumah, kamu menyalakan TV. Pembaca berita yang lebih serius dari yang tadi pagi menjelaskan bahwa bulan telah meninggalkan orbit bumi dan sekarang melayang di suatu tempat di ruang angkasa. Hilangnya bulan berarti siklus harian telah berubah. Sekarang cuma ada 6-12 jam sinar matahari sehari dan 1000 lebih per tahun. "Aku cuma harus bekerja setengahnya," katamu bersemangat sambil mengepalkan tangan ke udara. Ketiadaan bulan memunculkan dunia yang lain. Tarikan gravitasi bulanlah yang membuat bumi bertahan di tempat pada sudut 23,5 derajat, memastikan pola cuaca dan hari-hari wajar yang kita sudah terbiasa. Karena bingung dengan semua informasi ilmiah, kamu keluar cuma untuk memastikan kalau kamu nggak lagi di prank. Hari kerja yang lebih pendek kayak terlalu indah untuk jadi kenyataan. Saat memandang langit, kamu melihat bintang-bintang lebih terang daripada sebelumnya. Kamu bisa melihat jelas bentuk lengan Bima Sakti, bintang jauh lebih banyak, lalu Venus bercahaya jauh lebih terang daripada yang terlihat di langit. Ini pemandangan indah, tapi kamu nggak yakin apa langit malam yang lebih cerah sepadan dengan ketiadaan bulan. Kamu
kamu nggak tertarik dengan astronomi, jadi kamu memutuskan untuk pergi tidur. Ide bagus untuk menyesuaikan diri terhadap siklus malam dan siang yang baru. Kamu setel alarm untuk berbunyi dalam 2 jam. Itu sudah cukup lama, batinmu senang. Toh besok Sabtu, kamu harus bangun pagi-pagi untuk berselancar menangkap gelombang pasang tinggi itu. Kamu bangun, mengumpulkan keperluanmu, lalu berkendara ke pantai. Berita di radio menjelaskan tentang kurangnya pertahanan bumi sekarang terhadap asteroid tanpa kehadiran bulan. Lalu radio membahas masalah pasang surut. Bagaimana pasang surut sekarang jadi sepertiga ukuran biasanya. Kamu nggak yakin dampaknya terhadap gelombang? Mungkin gelombang akan lebih besar. Kamu parkir mobilmu di pantai, mengambil papan selancar, dan memandang ke lokasi selancar. Harusnya sekarang sedang pasang tinggi, tapi entah kenapa, laut lebih jauh daripada biasanya. Kamu abaikan rintangan harus berjalan menuju air. Setelah lama berjalan dengan antusias ke arah ombak yang ganas, mood kamu berubah saat mendekat, menatap kosong pada ombak yang kecil. Dengan kesal, kamu pulang. Sambil berkendara, kamu mendengarkan berita lagi dan lebih memperhatikan informasi. Musim yang berganti mengakibatkan pola cuaca yang tidak menentu, angin lebih cepat dan lebih kuat, membentuk badai yang lebih kencang, dan di beberapa tempat cuma ada kondisi yang stagnan. Ekuator nggak lagi selalu hangat, kutub nggak selalu dingin, dan kedalaman air turun. Pasang surut cuma menyesuaikan dengan gravitasi matahari, berkurang jadi sepertiga kedalaman prabulan. Di seluruh dunia, ketinggian air laut berubah, turun di kutub-kutub, genangan air di sekitar ekuator bergeser. Bulan mengatur pasang surut dan memberikan pergantian berkala yang menjadi unsur kunci untuk membantu kehidupan di bumi. Bentuk-bentuk kehidupan air terlantar di perairan dangkal di seluruh dunia. Siklus kehidupan mikroba menjadi kacau dan kamu nggak bisa membayangkan sesuatu yang sesimpel perubahan pasang surut bisa begitu penting artinya bagi miliaran bentuk kehidupan. Air dan curah hujan tidak lagi bisa menyediakan kebutuhan di tempat sebelumnya. Cuaca semakin ekstrem, lebih panas dalam periode lebih lama, dan lebih dingin di bagian dunia lain. Seiring waktu, beberapa ribu tahun ke depan, gurun-gurun kering akan berubah menjadi zaman es. Perubahan intens ini mengganggu keteraturan alam dari semua yang terkait kehidupan di bumi. Bulan bukan cuma mengendalikan pasang surut dan cuaca, tapi juga menarik molekul-molekul di atmosfer ketika bergerak. Gerakan konstan atmosfer sekarang mengganggu molekul sehingga menghalangi evolusi masa depan. Kamu tiba di rumah, kecewa setelah tahu berita yang mengecilkan hati itu. Kamu bukan cuma nggak bisa berselancar lagi, tapi seluruh kehidupan di dunia akan berubah. Zaman devolusi telah dimulai. Di tahun mendatang, flora dan fauna berubah untuk menyesuaikan terhadap dunia baru ini. Hewan-hewan bermigrasi yang berpindah ke padang lebih hijau gak akan menemukan apapun. Burung-burung bingung dengan pergantian musim yang tiada akhirnya. Hewan-hewan yang hibernasi keluar masuk sarang mereka di waktu yang salah, dan vegetasi berjuang tumbuh dalam kurangnya sinar matahari. Hewan-hewan malam gak bisa melihat tanpa bantuan pantulan cahaya bulan, meskipun Venus sumber cahaya paling terang ketika gelap, intensitasnya cuma 1/1000 cahaya bulan. Hewan pemangsa yang berburu di malam hari gak bisa menemukan mangsa, sehingga memberi peluang hewan yang lebih kecil untuk berkembang. Meskipun kehidupan telah berubah, bumi akan terus ada. Tapi penyesuaian tiba-tiba akan menjadi ujian bagi semua makhluk hidup. Seiring waktu, akan menarik untuk melihat spesies yang beradaptasi dan berevolusi. Dunia di mana tikus dan mencit lebih menonjol karena kemampuan adaptasinya bisa memunculkan spesies dominan baru. Dalam jutaan tahun evolusi, keturunan mereka akan berkembang dan kita bisa melihat mencit herbivoras ukuran kerbau melintasi dataran dan tikus ukuran harimau berkeliaran di hutan. Mencit yang hidup di pohon dengan lengan panjang mereka mungkin akan berayun-ayun di sela-sela cabang pohon. Yang lain mungkin akan pindah ke laut menggantikan mamalia untuk memakan makhluk air.
Tikus-tikus predator bermata lebar mungkin akan muncul dan memiliki sifat serupa kelelawar dengan ekolokasi dan menjadi penakluk malam gelap gulita. Spesies baru yang akan muncul akan terus diawasi manusia dimanapun kita berada.